Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan mata kuliah komputasi statistika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dari bootstrap. Barangkali sekarang kita coba lihat kembali bagaimana proses dari bootstrap itu sendiri. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalkan kita punya metode yang biasa kita lakukan, yaitu penarikan sampel biasa. Misalkan di sini ada populasi, ya, di mana dari populasi ini kita menarik sampel sebanyak N, kemudian kita dapatkan penduga statistiknya, misalkan di sini theta topi. Nah, di sini adalah penarikan sampel biasa. Nah, perbedaannya kalau misalkan kita melakukan pendekatan bootstrap, di sini yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah data sampel saja, tidak perlu data populasi. Jadi, dari data sampel sebanyak N, ini kita ambil sampel bootstrap sebanyak B, misalkan di sini sebanyak 1.500. Kemudian dari masing-masing bootstrap-nya ini kita hitung statistiknya. Misalkan di sini konteksnya rata-rata, maka di sini adalah X bar. Nah, cuma yang membedakan juga antara bootstrap dengan sampel biasa atau statistik biasa, di sini kalau bootstrap itu disimbolkan dengan bintang. Nah, jadi sampelnya itu disimbolkan dengan X bintang. Kemudian statistiknya bootstrap itu disimbolkan dengan X bar bintang. Nah, itu adalah perbedaan antara bootstrap dengan metode penarikan sampel biasa. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan bootstrap ini, kita dapat memperoleh distribusi sampling bagi statistiknya. Oke, secara garis besar bootstrap dibagi menjadi dua. Ada bootstrap parametrik, ada bootstrap non-parametrik. Apa bedanya? Kalau misalkan bootstrap parametrik, ada asumsi bahwa penduga atau theta topi, dia itu berasal dari distribusi tertentu. Kemudian, dalam beberapa kasus, asumsi ini bukan terkait dengan parameter, atau bisa saja dia terkait dengan model. Misalkan, kalau kita membahas terkait dengan regresi, maka yang diasumsikan adalah errornya atau epsilonnya berdistribusi tertentu. Kemudian, kalau misalkan untuk kasus data yang berukuran kecil, bootstrap parametrik memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan non-parametrik. Namun, tadi ada prasyarat, asumsi distribusinya tersebut harus terpenuhi. Oke, kemudian kita akan masuk ke algoritma bootstrap non-parametrik. Di sini misalkan ada sampel dari suatu populasi berukuran N, kemudian parameter yang ingin diduga adalah theta, dengan penduganya adalah theta topi. Nah, di sini kita coba lihat bagaimana tahapan dari bootstrap non-parametric itu sendiri. Yang pertama, kita menentukan banyaknya bootstrap resample. Di sini disimbolkan sebagai B. Nah, B ini misalkan ukurannya cukup besar. Contohnya itu 1.000 atau 2.000. Oke, kemudian berlakulah B yang pertama. Di sini pada B yang pertama kita melakukan pengambilan sampel secara acak dengan pengembalian berukuran N. Jadi, dari sampel asli tadi kita ambil sampel berukuran N dengan pengembalian, kemudian kita notasikan dia sebagai X1 bintang,
X2 bintang, sampai dengan Xn bintang. Kemudian dari sampel bootstrap ini, kita lakukan pendugaan parameter. Misalkan di sini theta topi B bintang, ya. Maka di sini kita dapatkan statistik untuk penduga parameter bootstrap yang pertama. Nah, kemudian diulangi langkah 2 ini ya sampai dengan 4, di mana 4 ini kita lanjutkan ke B yang selanjutnya sampai dengan B kali yang tadi kita tentukan di langkah pertama. Nah, sehingga kita punya statistik dari penduga parameternya ya. Penduga parameternya itu adalah theta topi bintang. Nah, theta topi bintang ini ada sebanyak B. Ada sebanyak bootstrapnya. Sehingga theta topi bintang ini akan membentuk distribusi sampling bagi theta topi bintang. Kemudian juga kita peroleh bahwa distribusi dari theta topi bintang 1 sampai dengan theta topi B bintang ini adalah distribusi bootstrap. Nah, distribusi bootstrap ini kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Misalkan, kalau kita ingin menduga ragam atau menduga selang kepercayaan maupun pengujian hipotesis. Nah, itu adalah algoritma untuk bootstrap non-parametrik. Sekarang kita coba lihat bagaimana kalau yang kita ingin lakukan adalah bootstrap parametrik. Masih sama, di sini kita punya data sampel sebanyak N, kemudian diasumsikan bahwa data berasal dari distribusi tertentu dengan suatu parameter, kemudian kita akan lihat bagaimana tahapan dari bootstrap parametrik ini. Nah, yang pertama, kita harus melakukan pendugaan parameter distribusi. Misalkan di sini pendugaan parameternya tersebut itu kita lakukan dengan metode-metode yang sudah ada ya, yang mungkin kalian dapatkan di StatMat. Misalkan menggunakan maksimum likelihood atau MKT atau metode pendugaan parameter lainnya. Kemudian langkah kedua, kita menentukan B ya sebagaimana bootstrap non-parametrik. Lalu kita membangkitkan N bilangan acak dari populasi yang berdistribusi diketahui. Ya, jadi dari distribusi yang kita ketahui, kemudian juga parameternya, kita lakukan pembangkitan bilangan acak sebanyak N dan dinotasikan sebagai sampel bootstrap. Kemudian dari sampel bootstrap ini, kita hitung pendugaan parameternya. Misalkan di sini theta topi B bintang, kemudian dilanjutkan untuk B selanjutnya. Nah, di sini langkah yang dilakukan berkali-kali adalah langkah ketiga sampai ke 5. Diulangi sebanyak B kali. Maka dari proses ini kita dapatkan statistik theta topi bintang, yang mana theta topi bintang ini akan membentuk distribusi sampling ya. Kemudian juga kita akan dapatkan distribusi bootstrap-nya. Oke, di sini ada catatan, jika sampel asli berukuran N, maka bootstrap sampel juga berukuran N. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi yang diambil dari bootstrap ini harus sama ukurannya dengan sampel asli. Sehingga bootstrap sampel diperoleh dari mengambil secara acak N pengamatan dengan pengembalian dari sampel asli yang juga berukuran N. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah bias dan ragam statistik theta topi. Nah, berdasarkan proses bootstrap tadi, kita dapatkan distribusi bootstrap
theta topi 1 bintang sampai dengan theta topi B bintang. Nah, sehingga dari proses ini kita dapat menduga besarnya bias dan ragam bagi theta topi. Rumusnya untuk bias di sini kita dapatkan dengan cara theta topi bintang bar dikurangi theta topi. Ya, jadi theta topi bintang bar ini kita dapatkan dengan mencari rata-rata dari penduga parameter atau statistik yang kita dapatkan melalui bootstrap. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi dibagi dengan B, maka dapatkan theta topi bintang bar. Kemudian theta topi ini kita dapatkan dari sampel asli. Ya, jadi dari sampel asli kita dapatkan theta topi ya, tergantung nanti konteksnya apa, apakah dia itu adalah untuk rata-rata ya berarti adalah X bar ya. Oke, kemudian sebetulnya rumus ini mirip dengan metode untuk menduga atau menghitung bias biasa. Nah, kalau bootstrap di sini kita tinggal mengganti theta yang awalnya di sini ada rumus aslinya adalah theta, nilai dari populasi, dengan theta topi. Kemudian yang awalnya theta topi di sini diganti menjadi theta topi bintang. Ya. Oke, di sini ada contohnya. Misalkan ada data berukuran N sama dengan 10, kemudian ingin menduga nilai tengah dari populasi, di mana dia itu diduga dengan X bar. Kemudian kita dapatkan X barnya, kemudian kita juga dapatkan ragamnya. Oke, kemudian kita hitung ragam untuk X bar, di mana ragam dari X bar itu adalah S kuadrat per N. Kemudian galat bakunya juga kita peroleh. Nah, di sini kita tinggal periksa apakah hasil dari perhitungan ini, penduga ini, X bar ini bersifat bias. Kemudian bagaimana distribusi dari X barnya. Kemudian terkait dengan penduga ragam. Nah, di sini kita coba gunakan proses bootstrap tadi. Nah, di sini misalkan contohnya kita lakukan bootstrap sebanyak 7 kali, tapi ini hanya simulasi saja. Kalau misalkan bootstrap yang sesungguhnya biasanya B-nya itu cukup besar ya, ribuan. Nah, di sini dilihat proses dari bootstrap resampling berdasarkan data asli. Misalkan di sini kita menggunakan langkah bootstrap non parametrik. Di sini ada untuk masing-masing B itu kita dapatkan statistiknya yaitu X bar bintang ya. Sehingga di sini kita dapat menghitung bias. Tadi biasnya itu rumusnya adalah theta topi bintang bar dikurangi theta topi. Dalam hal ini, kalau misalkan kasusnya adalah X bar, maka yang kita cari adalah X bar bintang bar dengan mencari rata-rata yang didasarkan pada X bar untuk hasil bootstrap. Kemudian dikurangi dengan X bar, di sini adalah X bar yang berasal dari data asli, ya, didapatkan biasnya itu adalah min 0,0324, yang mana nilai ini terhitung kecil, yang bisa kita anggap sebagai tak bias. Nah, sekarang ini terkait dengan galat baku bagi X bar. Di sini perhitungannya dengan menggunakan S kuadrat X bar bintang, kemudian diakarkan. Oke, ini adalah perhitungan dengan menggunakan Minitab, di mana di sini yang digunakan menggunakan bootstrap sebanyak 1000 ya.
Oke. Nah, di sini eh, misalkan kita coba lakukan contoh dalam bootstrap parametrik. Nah, misalkan di sini kita punya data sampel, kemudian kita dapatkan X bar dan S kuadratnya dari data sampel tersebut. Nah, di sini kita asumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal. Maka kalau misalkan distribusi normal, kita dapat menduga rata-ratanya dengan menggunakan X bar, kemudian simpangan bakunya dengan menggunakan S. Nah, sebagaimana dengan algoritmanya, langkah selanjutnya kita membangkitkan bilangan acak dari distribusi normal. Nah, di sini membangkitkan dari distribusi normalnya didasarkan pada penduganya, ya. Di sini karena mu itu kita duga dengan X bar, maka si rata-ratanya kita cari dengan 3,766. Sedangkan sigma kuadratnya ini kita dapatkan dengan penduganya yaitu S kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan 2,5188. Nah, di sini dibangkitkan sebanyak 10, kemudian untuk setiap sampel bootstrapnya itu kita hitung rata-ratanya. Nah, misalkan di sini kita lakukan sebanyak 7 bootstrap ya. Kemudian dari masing-masing bootstrap ini kita dapatkan rata-ratanya, kemudian kita hitung untuk biasnya yaitu dengan mencari X bar bintang bar. Nah, di sini kita dapatkan biasnya 0,2525, sedangkan untuk ragamnya itu adalah 0,475. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan Minitab untuk bootstrap parametrik. Oke, mungkin itu terkait dengan bootstrap parametrik dan non-parametrik. Nanti untuk hal-hal lainnya yang belum terjelaskan di video, silakan rekan-rekan bisa baca modulnya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.